Shalom, selamat berjumpa kembali di Outlook Teologi ini. Kali ini saudara-saudaraku, kita mau mengupas sesuatu yang sangat dahsyat. Darah Kristus yang menjadi satu saksi yang mutakhir, the ultimate witness terhadap Tuhan Trinitas. Nah, Rasul Yohanes mengesahkan adanya darah sebagai satu dari 3 saksi yang menyatu. Kita sudah perlihatkan di seri yang dulu ya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 8, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Roh dan air dan darah, dan yang ketiganya itu adalah satu. Nah, sebelum ini kan kita telah memperlihatkan betapa ketiganya terbukti menjadi saksi sah di bumi tentang Sang Anak yang sekaligus ya adalah pula saksi Tuhan Tritunggal. Nah, kita ingin mengungkapkan lebih jauh bahwa darah Kristus yang inkarnatif itulah yang ultimate witness untuk Tuhan Tritunggal, bukan yang lain. Hanya darah anak domba yang punya darah yang disembelih ya, dan hanya darah itulah kita semua diselamatkan. Di sini kita akan membedakan darah anak domba Elohim yang sejati, yang inkarnatif, versus darah-darahan Kristus yang sesungguhnya tiada, tapi dianggap ada oleh sekalangan kaum Unitarian. Nah, ingat ini, kita akan sampai ke sana ya. Nah, di seluruh Alkitab kita tahu darah telah dimaknai sebagai satu entitas yang teramat penting. Mulai sejak Tuhan mengenakan caut kulit binatang di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Di situ terjadilah penumpahan darah pertama kali yang tercurah untuk menutup ketelanjangan Adam Hawa karena dosa mereka. Diikuti dengan darah Habel yang suara teriakannya sampai ke hadirat YHWH. Nah, ritual juga penyunatan anak laki-laki, ya, perjanjian dengan Abraham, hingga kepada persembahan darah korban di atas mezbah dan seterusnya. Nah, sampai kepada darah Kristus sebagai satu-satunya realitas penghapus dosa isi dunia. Paulus bahkan sampai mengatakan bahwa di luar pencurahan darah tak ada pengampunan. Lihat Ibrani 9 ayat 22, itu terkenal. Darah apa yang Paulus maksudkan? Tentu di ayat tersebut dia sedang berbicara tentang darah anak domba binatang yang dipersembahkan di atas mezbah, yaitu perjanjian pertama yang tidak disahkan tanpa darah, ayat 18 itu ada. Tetapi kemudian dia merujukkan itu sebagai pengantara dari sebuah perjanjian yang baru. Sebab bagaimanapun darah binatang tidak dapat menebus dosa manusia. Ibrani 10 ayat 3 dan 4. Darah Kristus saja, darah anak domba Elohim, yang dapat menebus seluruh dosa dunia. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dengan lain kata, tanpa darah yang satu ini tidak ada universal salvation, keselamatan universal. Maka mari kita kupas asal-usul darah yang satu ini dari sisi kepelbagaian kehadiran Tuhan di dunia, di tengah-tengah umatnya. Lihat chat sini ya. Kita lihat pelbagai tingkat kehadiran Tuhan secara konsepsional Alkitab. Artinya yang ada ditunjukkan ya kejadiannya di Alkitab. Yang mana segera dapat membedakan kehadiran Tuhan manifestatif terhadap Tuhan inkarnatif. Pertama-tama kita lihat omnipresence. Omnipresence itu maha hadir. Tuhan itu ada di mana-mana, serentak, tidak ada batasan ya. Itu di seluruh jagat raya. Nah, itu yang pertama ya. Itu Yesaya 66 ayat 1 mengatakan apa? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Tidak ada. Ya, jadi kehadiran God yang sejagat ini ya, tidak usah diketahui, tidak usah ada dirasakan, pokoknya dia ada. Nah, ini pakai pokoknya itu benar. Ya. Kedua, kehadiran yang bersifat present saja. Nah, ini presence of God, kehadirannya secara umum dapat dikenal oleh umatnya walau tidak usah dirasakan secara khusus. Nah, kenapa?
Ini semata-mata karena janji Tuhan Yesus ya sebagai Immanuel. Itu di Matius 1:23 itu 2-3 orang berkumpul atas namaku, dia hadir. Bahkan sampai berkata di Yesaya 46 ayat 4, di sini dikatakan, nah, even to your old age and gray hairs, I'm He. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Wah, luar biasa ini Tuhan kita ya. Sampai masa tua, sampai rambut putih, sampai semua-muanya dari kehidupan kita. Itu presence of God bagi umatnya, janji Tuhan. Kemudian ada tingkat ketiga, ini yang sangat penting. Manifest presence of God. Itu adalah tindakan Tuhan sendiri yang mewujudkan dirinya ya demi untuk menampakkan kehadirannya bagi manusia. Ini sengaja Tuhan lakukan di lokasi atau waktu tertentu menurut cara, bentuk, keperluan Tuhan agar dapat berinteraksi langsung dengan makhluknya. Contoh yang terkenal kita tahu ya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri kan. Api dan semak itu tentu bukan Tuhan. Pewujudan ini jelas bukan substansi Godhead dirinya Tuhan, melainkan hadiratnya Tuhan. Hadir, presence di tempat dan waktu tertentu. Sekarang kita mau perhatikan sungguh-sungguh 3 hal hakiki ini ya. Kenapa manifest presence ini bukan substansi Godhead sepenuh? Pertama, wujud manifest presence ini bukan substansi God karena ia hanya presence begitu ya. Lalu lenyap tanpa jejak tatkala ia diwujudkan. Bukan hadir sejak dari kekal ke kekal. Ini sangat penting. Maka perwujudan maksud Tuhan manifestkan diri misalnya di Perjanjian Lama itu seluruhnya ya tidak kekal. Ya, dia hadir tatkala dimanifest. Dia hadir ya tatkala ada keperluan khusus untuk berinteraksi. Hadir sejak itulah, lalu hilang ya, lenyap tanpa bekas. Kemudian kedua, diri Tuhan adalah Roh yang Maha Kudus, yang penuh dengan kemuliaannya. Sedemikian dahsyatnya kemuliaannya itu sehingga tidak ada manusia yang tahan, yang mampu melihat dirinya secara langsung. Ia akan mati langsung. Ya, maka tatkala mau berinteraksi dengan manusia, Tuhan harus bermanifest dengan mentakbirkan, tanda kutip ya, mentakbirkan dirinya sendiri berupa macam-macam ya, mungkin vision, mungkin teofani, kristofani, api, angin, suara, dan sebagainya. Di mana kemuliaan substansi dirinya itu tertabir, tanda kutip ya. Tuhan tabirkan dirinya supaya kemuliaannya itu tidak langsung berhadapan dengan manusia yang langsung melihat bisa mati ya. Ya, ketiga, semua perwujudan manifest presence ini tidak bersifat daging atau flesh yang dia Godhead sepenuh diam di dalamnya, yang dwelling in ya, melainkan berwujud hanya ad hoc temporer dan setelah selesai misinya dia pun pulang kembali ke asli rohnya tanpa meninggalkan jejak diri apapun sebagai suatu realitas. Banyak contoh manifest presence yang telah Tuhan lakukan untuk berinteraksi dengan nabi dan umatnya, bahkan hingga menjadi rupa manusia ya, bukan manusia flesh. Nah, misalnya manifest presence God kepada Hagar, Abraham, ada Yakub, Yosua, Gideon dan lain-lain kan. Nah, ini gambarnya manifest presence dari malaikat Tuhan kepada Hagar. Nah, itu sebabnya sesudah misinya rampung, maka manifest presence ini yang non-flesh ya, juga hilang tanpa footprint apapun, apalagi meninggalkan darah seperti darah Kristus yang kekal. Nah, di sini konsep manifest presence Unitarian yang bermasalah. Kaum Unitarian yang tadinya di PL mengesahkan YHWH sebagai satu hakikat, satu roh, satu pribadi ya, kini mengakomodasikan YHWH atau Bapa di PB
sebagai bermanifestasi ubah wujud menjadi anak dan Roh Kudus yang berbeda wujud tapi sama pribadinya dianya juga. Maka terjadilah semacam sinkretis Kristianitas dengan Yudaisme. Atas dasar apa? Tuhan Maha Kuasa katanya, bisa segalanya. Walau tanpa ayat konkret, ini telah kita bicarakan tempo hari ya. Nah, di sini ditampilkan ya 3 muka, 3 topeng ya. Satu hakikat, satu roh, satu pribadinya Tuhan yang adalah Bapa dan atau Anak atau Roh Kudus atau YHWH. Ini luar biasa. Maka kita mencatat sejumlah masalah. 4 masalah inheren Tuhan Unitarian. 1. Tuhan manifest presence tanpa ada footprint darah. 2. Kematian Yesus YHWH satu pribadi mustahil bisa dibangkitkan tanpa intervensi keilahian lain yang tiada. Tidak ada tangan pribadi lainnya lagi yang menerima nyawanya kembali untuk dibangkitkan. Lukas 23:46. Ya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 3. Tatkala Tuhan satu pribadi saja bersaksi, maka kesaksiannya sudah dinyatakan tidak benar oleh Yesus. Yohanes 5:31. Kesaksian Tuhan satu diri hanya meminjam tabir manifestnya sendiri, ibarat cermin mempersaksikan wajahnya. 4. YHWH jelas tak akan membutuhkan manifest presence of Holy Spirit, seorang penolong yang lain. Yohanes 14:16. Karena keduanya roh yang sama dan sama tersembunyi. Nah, ini kan kita bisa melihat dengan jelas ya. Sering-sering kita dikaburkan ya oleh pengertian arah yang salah sehingga tidak bisa melihat satu kenyataan yang sangat-sangat simpel. Jikalau YHWH itu benar satu pribadi artinya Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah dianya sendiri, maka YHWH jelas-jelas tidak akan butuh ekstra manifestasi untuk sosok Roh Kudus. Kenapa? Sederhana. Pertama, YHWH akan berhadapan sendiri dengan kebenaran ayat Yohanes 14:16 tadi, yang datangnya dari Yesus sendiri, yang adalah pula YHWH menurut Unitarian kan. Mari kita lihat slide ini dan kita baca ya. Yesus berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini kan super jelas-jelas bahwa ada 3 pihak yang berbeda yang terlibat. Ada aku, Yesus, ada Bapa, ada sang penolong yang lain. Ada pihak yang meminta, ada pihak yang memberi, ada pihak lain, penolong ketiga, yang diutus selama-lamanya oleh pihak 1 dan pihak 2. Jadi apapun tafsiran Unitarian lainnya, pastilah itu akan kalah kebenarannya, ya meleset ya, terhadap kata-kata lurus dari Yesus sendiri yang menunjuk lurus kepada Tuhan Trinitas, bukan Tuhan Unitarian. Kedua, a big question untuk Unitarian ya. Untuk keperluan apa maka sang Bapa harus repot-repot bermanifestasi rupa dirinya menjadi roh penolong yang lain itu, lalu mengutusnya lagi? Padahal roh Bapa sendiri kan sudah persis sama dengan Roh Kudus menurut Unitarian, yang toh sama-sama tidak menampakkan dirinya. Sekalipun dinampakkan sebagai burung merpati di Sungai Yordan ya, atau lidah-lidah api di Yerusalem, dan suara atau bisikan roh, toh semuanya itu bisa langsung disuarakan oleh satu roh Bapa yang toh identik sama dengan Roh Kudus. Jadi dalam konteks ayat Yesus di atas, di mana ada kata Yesus meminta dan Bapa memberi, kini kaum Unitarian dihadapkan kepada satu pertanyaan yang besar, yaitu jikalau Yesus sama dengan Bapa sama dengan Roh Kudus, maka untuk apakah Yesus yang dirinya juga adalah Bapa kok kini minta kepada Bapa supaya Bapa memberi dirinya untuk bermanifestasi menjadi Roh Kudus agar bisa diutus untuk menyertai umatnya selama-lamanya? Ini kan mengada-ngada, redundant.
Jadi sekarang kita bicara supaya lebih kontras lagi, incarnation of God. Ini manifestasi yang sangat-sangat khusus. Bisa disebut manifestasi, tetapi tidak cukup menyebutkan manifestasi kalau kita mau membicarakan Tritunggal. Ya, incarnation of God ini khusus adalah penjelmaan firman Tuhan sepenuhnya menjadi daging, manusia sepenuhnya, ya. Dan ini penting, diam, indwelling di antara kita. Nah, itu dinyatakan Yohanes 1:14, Kolose 2 ayat 9, juga Ibrani 4:15 ya. Itu kalau menjadi rupa manusia itu termasuk manifest presence. Tapi kalau menjadi manusia, bukan rupa manusia aja, tapi manusia. Tentu manusia itu rupa manusia. Tapi ini ya di dalam Yohanes 1:14 itu menjadi manusia, menjadi daging ya. Dan tinggal di antara kita. Nah, ini sudah dikatakan ya bahwa menjadi rupa manusia memang sudah terjadi berkali-kali oleh Tuhan atau malaikat Tuhan di PL tadi kan. Tapi menjadi manusia, incarnate presence ya, menjadi daging hanya satu kali kejadiannya. Dan itu hanya satu kali terjadi pada satu sosok, yaitu Yesus di sepanjang sejarah. Secara umum manusia mencampur adukan ini keduanya ini ya, antara manifestasi dengan inkarnasi ya, karena kedekatannya. Tetapi kekhususannya itu beda langit sama bumi. Secara teologis ya keduanya berbeda. Khusus bedanya apa? Dalam hal daging dan darah. Tubuh dan darah ya. Hanya dalam inkarnasi yang diam di antara umatnya itulah Tuhan meninggalkan darahnya dan dikekalkan dalam realitas, bukan mistis ya. Realitas dan dijadikan saksi. 1 Petrus 1 ayat 18-19 bahwa darah itu bukan barang fana, tetapi yang teramat mahal, kekal tidak termusnahkan, itu non-perishable. Dan sebagai saksi perjanjian yang kekal, Ibrani 13:20, kekal perjanjiannya ya. Saksi perjanjian yang kekal yang Tuhan telah persiapkan bagi tubuh daging ya, keturunan Hawa sejak di Taman Eden. Itu lihat Kejadian 3:15, di mana ada keturunan daripada Hawa itu akan menginjak kepalanya ular. Jadi luar biasa. Nah, sekarang kita lihat prainkarnasi. Prainkarnasi, Ibrani 10:5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, tubuh bagiku ini sudah disiapkan ya, sudah disiapkan oleh Tuhan untuk dikenakan ya, tanda kutip istilah ini ya, dikenakan kepada anak. Jadi karena itu ketika ia masuk ke dunia, anak ini ya, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi ini menyangkut ya satu inkarnasi yang memang sudah disiapkan. Dia bukan hanya ada pada waktu inkarnasi, tetapi dia telah ada sebelum inkarnasi, prainkarnasi. Inkarnasi God, penjelmaan utuh dan diam di antara kemanusiaan. Yohanes 1 ayat 2 dan 14. Ia, firman, pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Firman itu telah menjadi daging manusia dan diam di antara kita. Kolose 2:9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan, masuk ke dalam konteks total kemanusiaan. Nah, kembali lagi kan, jadi utuh, ada daging ya, ada tubuh itu tadi kalau prainkarnasi ya, tapi di sini masuk menjadi daging manusia dan diam di antara kita. Kolose 2 ayat 9 juga mengatakan, sebab dalam dialah berdiam seluruh jasmania. Ya, secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi ini semua konteksnya adalah total kemanusiaan.
Kemudian ya, masuk ke dunia ini untuk apa? Nah, tegasnya untuk membayar harga penebusan. Tentu istilah yang umum kita tahu adalah untuk menyelamatkan ya umat manusia, Anda dan saya. Tetapi menyelamatkannya dengan cara apa ya? Supaya berkeadilan, dia harus membayar harga untuk penebusan. Nah, maka dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, kembali lagi, darah dan tubuh itu menjadi penting karena itu wujud inkarnatif. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ada pembelian, ada pembayaran lunas. Kemudian kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, perishable, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, ini semuanya menjadi satu jaminan bahwa kita betul-betul terselamatkan ya, bukan oleh yang lain-lain, oleh darah Kristus. Paskah inkarnasi, Ibrani 9:12. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, itu membawa darahnya sendiri kemana? Masuk ke tempat kudus. Tempat yang kudus mana? Tentu bukan di dunia, di surga. Ya, jadi bayangkan itu. Darah itu ya sampai dibawa sampai ke surga. Dibawa sampai kepada kekekalan. Jadi ini luar biasa. Kita lihat juga darah perjanjian yang kekal. Ini dinyatakan oleh Ibrani 13:20. Maka Elohim, damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi ini darah perjanjian yang kekal yang memang sudah disebutkan juga di sini 2 Samuel 23 ayat 5 itu, yet He has made with me an everlasting covenant. Ini adalah perkataan Daud ya terakhir untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan akan menegakkan, bahkan di sini has made itu karena dalam waktu kekekalan Tuhan apa-apa juga sudah has made karena semuanya sudah dirancangkan Tuhan. Suatu perjanjian covenant yang everlasting, yang kekal. Luar biasa, makanya darah Yesus itu luar biasa. Menjadi saksi, menjadi penebus, dan mempunyai kekuatan, kekekalan. Sebagai ultimate witness, kita rangkumkan di sini, hanya inkarnasi God sepenuh yang ada meninggalkan darah aslinya. Bukan yang lain-lain, yang manifestatif tidak meninggalkan apa-apa ya karena dia menghilang aja. Jadi hanya yang inkarnatif lah meninggalkan darah aslinya untuk mencuci kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah manifestatif bukan darah anak domba yang disembelih yang punya darah. Curahan darahnya tetap hidup terus ya. Tadi kan sampai ke surga tuh. Menjadi satu kesatuan saksi ilahi dalam 1 Yohanes 5 ayat 8. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Darah Kristus juga bukan barang yang fana, ya, dia non-perishable, dan darah perjanjiannya kekal. Alkitab mengkonfirmasi bahwa kematian sang anak telah dibangkitkan serentak oleh Tuhan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh. Ya, itu sudah kita katakan dalam seri yang terdahulu. Lihat Kisah 2:24, Galatia 1:1, Roma 8:11, Yohanes 2 ayat 19. Itu membuktikan bahwa kebangkitan Yesus bukan dirinya sendiri dari dirinya sendiri, kebersamaan Tuhan Trinitas. Ini tubuhku dan ini darahku, itulah darah anak domba yang sejatinya the ultimate witness tentang Tuhan Tritunggal, bukan Tuhan Unitarian. Maka hanya Tuhan Tritunggal, 3 pribadi sumber hidup yang esa, yang mampu menghidupkan sang anak dan menggenapkan God's universal salvation plan. Universal punya penyelamatan. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa.
luar biasa. Kita terharu, kita memuji Tuhan, bersyukur. Terima kasih saudara menikmati betapa darah Kristus menyelamatkan kita semua. Amin.